Haleluya, amin. Luar biasa saudara, para pelayan Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saatnya saudara, saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Aman, puji Tuhan, aman. Luar biasa, lewati berbagai keluhan, sakit penyakit, tapi abang sudah bisa senyum kembali. Dan kemarin saya juga dipanggil oleh ponakan saya, saudara, lalu turun karena ponakan yang perempuan oleh Devina Linansera sakit dalam keadaan yang sudah tidak bisa berdaya sekali. Dan saya mulai tuntun dia, saya berdoa untuk dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bilang kepada adanya GH, sehingga nanti kalau sudah sembuh harus bawa ke Serah lalu menggenapi janji Tuhan. Hari-hari terakhir ini kita harus rebut keluarga kita dari dalam api, tapi Alkitab bilang 17 kasihan yang disertai dengan takut akan orang-orang yang pada akhirnya bisa menyerang balik kita. Saya percaya semua kebenaran yang saudara pegang dan lakukan itu, saudara, pasti ada resikonya. Karena resikonya itu orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran pasti menantang saudara. Tetapi kebenaran tetap membela saudara. Amin. Tetap kebenaran membela saudara. Kita akan lihat satu ayat saja dalam firman Tuhan, Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat yang keempat. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta Bapak Ibu berdiri kembali dari tempat duduk, dan kita akan membaca secara bersama-sama dengan suara yang lantang. Iya. Dia punya perikop di atas, ketaatan hamba Tuhan. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah telah dapat memberi semangat baru kepada orang yang Yesus. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Iya, puji Tuhan. Diberkatilah saudara yang telah membacakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yang melakukan itu di sepanjang saudara hidup. Sebab kalau saudara dengar saja dan saudara tidak praktekkan itu di luar sana, berarti saudara seperti dengan orang yang punya saudara cermin, saudara punya diri di kaca. Seperti itu. Waktu cermin diri di kaca, kita lihat kita punya kelelawar ada di mantap setelah, atau kita punya wajah ada berkerut di mana kita lihat. Tapi setelah kita kembali dari kaca cermin itu, kita tidak tahu bagaimana lagi kehidupan saya dan saudara. Itu jadi saudara harus betul-betul saudara dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan itu sepanjang saudara hidup, karena pasti saudara diberkati. Tapi kalau saudara dengar saya dan saudara tidak melakukan firman Tuhan, pasti saudara tidak akan diberkati. Nah, kita lihat saudara, saya berikan judul hak istimewa hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu adalah hak istimewa. Itu hak istimewa karena itu adalah kerjaan yang sangat mulia. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini kita adalah hamba Tuhan. Siapa di sini yang hamba senjata atau hamba iblis? Kan tidak ada. Tidak ada. Kita semua ada dua hamba saja, hamba Tuhan atau hamba setan. Dan saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Kita semua hamba Tuhan dan kita harus benar-benar saudara, hamba Tuhan itu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi saudara. Nah, hak istimewa jangan saudara gunakan dengan sembarangan, jangan saudara gunakan dengan sembrono. Tapi saudara harus jalani hidup saudara sebagai hamba Tuhan dengan baik, yang wajar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita lihat saudara, sebagai seorang hamba Tuhan diberikan hak istimewa oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan kepada umatnya. Jadi saya dan saudara ini adalah penyambung lidah daripada Tuhan kepada umat Tuhan yang belum mengenal Tuhan, atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Saudara, saya selalu terbeban sekali. Kenapa saudara? Jangan sampai kita sendiri selamat kalau kita masa bodoh dengan keluarga kita. Kita harus bergumul bagi keluarga kita, kita terus menangis bagi mereka. Sehingga saudara, anak-anak kita jangan sampai mereka terhilang nanti. Karena waktu mereka terhilang untuk selamanya.
dan pasti ada perbedaan, saudara. Dan tidak akan mungkin lebih baik selagi masih hidup, saudara, terus bergumul bagi anak-anak kita, bergumul bagi cucu-cucu kita, bergumul bagi adik kakak kita, kita bergumul dan terus bergumul bagi mereka, sehingga selagi mereka masih hidup, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita ingatkan mereka, untuk mereka betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi hamba Tuhan tidak berkuasa. Hamba Tuhan itu tidak berkuasa menyuarakan suara orang lain, tapi dia harus menyuarakan suara Tuhan. Sebab kalau hamba Tuhan menyuarakan suara orang lain, berarti dia bukan hamba Tuhan yang benar. Tapi kalau dia menyuarakan kebenaran, dia adalah hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan yang benar. Sebab ada hamba Tuhan yang benar, berarti hamba Tuhan yang tidak benar, atau hamba Tuhan yang palsu pasti ada. Nah, ini hari-hari terakhir ini kita harus betul-betul serius, saudara. Kita tidak boleh main-main, saudara. Sebab Alkitab katakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, mari kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat 37. Matius 5 ayat yang ke-37. Saya minta Gunus tolong baca. Demikian firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu, perasaan hari sejahat. Ya, jadi kalau ya saudara bilang tidak saudara bilang ya, itu berasal dari siapa? Si jahat. Dan hari-hari terakhir ini si jahat bekerja dengan luar biasa. Tetapi saya percaya umat yang mengenal Tuhan, saya dan saudara yang mengenal Tuhan, kita akan kuat dan kita akan bertindak, sehingga kita tidak dibodohi oleh tipu muslihat daripada guru-guru palsu, bahkan nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu, gembala-gembala yang palsu, saudara. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita. Dan ternyata saudara, ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. 3 prinsip yang hamba Tuhan. Yang pertama, saudara, yang harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan di dalam doa secara pribadi dan terus membaca firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jadi Anda harus terus membangun, saudara, relasi atau keintiman dengan Tuhan dalam doa pribadi, sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan mulut kita bisa kita pakai untuk apa? Menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang letih lesu, sehingga mereka yang letih lesu, mereka menjadi kuat, mereka menjadi semangat, mereka menjadi gairah kembali. Bukan dengan kata-kata kita membuat orang lain jadi lemah, lesu, tidak berdaya, saudara. Ini sangat penting sekali bagi kita. Dan mari kita lihat contoh sebagai Tuhan Yesus. Dia punya relasi dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, dan dia lakukan itu. Ya, Matius pasal 1 ayat 35 dan 36. Bapak terus langsung baca. Matius pasal 1 ayat 35 36. Tidak ada? Sebentar ya, saya lihat. Mungkin ayat 26 mungkin ya. Itu ya, Yesus pagi-pagi bangun. Markus pasal 1. Bapak Nus baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jadi saudara,
kita lihat saudara, Tuhan Yesus ini dia pagi-pagi benar saudara itu 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ini saudara, Yesus itu selalu punya keintiman dengan Bapa itu pagi-pagi. Pagi-pagi masih gelap, berarti masih orang bilang masih sekitar jam-jam 2, 3 atau jam 4 dia sudah punya hubungan relasi dengan Tuhan. Lalu pada saat itu setelah dia bergerak naik ke tempat yang sunyi, itu murid-murid setinggal dia, murid-murid juga itu kalau berdoa. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara sebagai seorang hamba Tuhan, jam berapakah saudara punya relasi dengan Tuhan? Kan kalau 24 jam saudara punya waktu, punya hubungan intiman dengan Tuhan itu kapan? Kan mesti saudara yang atur waktu. Tapi saya percaya waktu yang paling bagus itu waktu di mana subuh atau jam 4, jam 5 itu waktu yang terbaik untuk saudara 1 jam saja punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan dengan keintiman dengan Tuhan di dalam doa. Dan saya percaya waktu saudara punya keintiman dengan doa, saudara punya relasi dengan Tuhan lewat doa, pasti Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa bagi saudara. Di hari-hari terakhir supaya saudara tidak mudah untuk jatuh, saudara tidak mudah untuk terjebak, saudara tidak mudah untuk mengikuti hal-hal yang tidak benar depan mata saudara dan saya. Nah, kita lihat lagi contoh daripada Daniel 6 ayat 10. Langkah ayat yang ke-20 lalu 22 sampai 23. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan larangan itu. Terus pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangatlah sukacita Raja Daniel memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, kita lihat lagi ayat yang akibat daripada Daniel ini tidak bersalah, namun dia dijebak untuk dia harus dibuang ke dalam gua singa. Tetapi saudara, waktu dia mendengar rencana itu telah ditandatangani oleh raja, dia tidak mempersalahkan siapa kabinetannya atau siapa yang teman-teman siapa yang menjebak dia ini kepada raja, sehingga pada akhirnya raja telah mengakui dan dia harus dibuang ke dalam gua singa. Tetapi saudara, waktu itu setelah dia dengar, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan kebiasaan dia harus menjaga hubungannya dengan Tuhan berapa. Ini 1 hari 3 kali dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara, lalu mereka menjebak dia. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-24 ini saudara, ayat yang ke-24. Kalau di dalam ayat yang ke-24, coba kita baca ayat yang ke-24. Kita lihat. Lalu sangat sukacitalah raja, dan dia memberi perintah. Ayat 24 ini kalau 20 sini 25. Ya, yang ke-25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan merobohkan tulang-tulang mereka. Jadi kita lihat saudara, akibat saudara dari orang suka cari muka untuk menyusahkan orang benar, untuk memberikan ganjaran bagi orang benar. Saudara, ada akibatnya. Orang benar itu saudara,
Kalau saudara coba-coba untuk mau menyusahkan dia, mau menjerat dia, saudara, apa yang saudara rencanakan itu akan kembali bagi diri saudara sendiri. Dan akibatnya Daniel waktu masuk ke dalam gua, tetapi Tuhan perintahkan malaikat untuk tutup setiap mulut singa. Padahal singa dalam keadaan lapar. Nah, kita lihat pada akhirnya saudara, waktu saat itu setelah dia dalam gua singa, apa yang terjadi saudara? Raja pulang dan raja berpuasa malam itu. Dia tidak panggil dayan-dayan untuk menghibur dia, untuk memberikan dia makan dan sebagainya. Tetapi benar-benar dia berpuasa dan dia terus berdoa, sehingga kalau bisa Allah yang disembah oleh Daniel ini bisa menolong dia, bisa melepaskan dia dari dalam goa singa, dari tengkraman singa. Dan memang betul-betul pagi-pagi sekali dia sudah pergi. Pagi-pagi sekali sudah pergi, dan pada akhirnya dia bersuara dengan kata yang sayup-sayup, Daniel hamba Allah. Kalau Daniel, tadi kita sudah baca di dalam ayat sebelumnya itu saudara, bahwa Daniel katakan begini, ayat yang ke-22 dalam pembacaan, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ayat yang ke-23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, di hadapan Tuhan, dan tetapi juga di hadapan Tuanku Raja. Aku tidak melakukan kesalahan. Jadi saudara, ternyata saudara kalau selama hidup melakukan kebenaran saja, melakukan kebenaran, apa yang Tuhan perintahkan saudara lakukan, saudara tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu takut. Saudara lakukan saja, karena pasti Tuhan bela saudara. Tapi kalau saudara berbuat kecurangan, kalau saat itu Daniel berbuat kecurangan, atau Daniel punya hubungan tidak intim dengan Tuhan, pasti diterkam. Dan akibat dari mereka yang suka cari muka, apa yang terjadi kita lihat saudara, ayat yang ke-25. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel. Jadi raja memerintah untuk mengambil orang yang tadi datang untuk menuduh Daniel. Bukan cuma Daniel, tapi istri dan anak-anak. Jadi kesalahan suami itu bisa berdampak bagi istri. Kesalahan suami bisa berdampak bagi anak-anak. Hai suami-suami, berdirilah dalam kebenaran. Lakukanlah kebenaran, supaya berdampak juga bagi istri dan anak-anak. Begitu. Ya, ini sangat penting sekali bagi kita kaum pria, saudara. Berbahagia saudara-saudara pria itu bukan dari keinginan saudara, saya lahir jadi pria, tapi kelahiran itu memang ditentukan oleh Tuhan, karena semua perempuan juga tidak menghendaki sebagai perempuan, tapi memang dari kelahiran lah mereka perempuan. Tetapi laki-laki yang diberi tanggung jawab, karena Adam itu diberi tanggung jawab sepenuhnya. Dan pada akhirnya waktu Hawa dia melangkah salah, dan Adam tidak secepatnya tegur, tidak cepatnya membetulkan apa yang sementara dia dialog oleh Hawa dengan ular. Kalau saat itu dia tegur, mungkin saja suasana nyalain. Tapi dia diam, yang juga terima itu buah, dia makan buah pada saat itu bersama-sama. Dan saat itulah mereka ketahui bahwa mereka telah telanjang. Jadi laki-laki punya peranan penting sekali. Mau keluarga saudara bahagia, mau keluarga saudara berhasil, mau anak-anak saudara berhasil, mau saudara apapun yang dikerjakan oleh tanganmu berhasil, laki-laki lah dituntut untuk harus bertindak lebih cepat dalam seluruh yang dilakukan itu kebenaran. Haleluya. Jadi ini penting sekali bagi kita, karena Alkitab katakan dalam Mazmur, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, karena istrinya seperti apa pohon anggur yang subur dalam rumah, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun dalam rumahnya. Nah, ini sebabnya saudara yang belum kawin, berdoa cari laki-laki yang takut akan Tuhan.
Jangan cari laki-laki yang tampan gagah, banyak uang, saudara. Sebab kalau belum tentu dia banyak uang, dia tampan, saudara. Nanti saudara punya kehidupan bahagia. Tidak, belum tentu, saudara. Tetapi kalau cari laki-laki yang takut akan Tuhan, baru dia tampan, baru dia kerja keras, saya percaya saudara, keluarga saudara pasti berkati. Amin, cewek-cewek yang masih. Haleluya. Jadi cari demikian, saudara. Jangan cari laki-laki yang tidak bangun pagi-pagi, tapi bangun tengah hari. Yesus telah memberikan contoh, dia bangun pagi-pagi benar, masih gelap, dia bangun. Jadi kalau dia kiri kanan suami istri yang bangun, biasa suami bangun terlambat, bilang itu papa yang biasa bangun terlambat, mulai dari sekitar papa bangun. Haleluya. Jadi ini saya mengingatkan sama yang lain, saudara. Sebab kadang-kadang, saudara, hobi-hobi kita kalau kita tidak tinggalkan itu kadang-kadang menyita waktu kita untuk kita tidak bisa bangun pagi-pagi. Menyita kita atau pekerjaan kita, kesibukan yang begitu luar biasa sehingga kadang-kadang kita terlambat bangun pagi. Tapi kalau saudara sudah terbiasa dan terus belajar terbiasa 49 hari pasti saudara terbiasa. Dan dengan sendirinya saudara pasti bangun jam 4 atau jam 5. Kalau saudara punya hubungan intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, saya percaya saudara, pasti Tuhan akan buka rahasia-rahasia bagi saudara. Mazmur 15 kalau 25 ayat yang ke-14 tolong bacakan. Tuhan berbaur karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi perjanjian untuk saudara bisa melewati semua masalah hidup. Perjanjian untuk dia beritahukan kepada saudara bagaimana cara saudara bisa menjalani saudara punya usaha. Perjanjiannya akan diberitahukan bagi saudara bagaimana saudara menjadi menjadi suami yang baik dan menjadi contoh bagi istri dan anak-anak. Saudara, Tuhan akan memberitahukan saudara cara hidup ini sehingga betul-betul saudara jalani hidup hari-hari hidup dengan luar biasa. Nah, kita lihat saudara, dari akibat ketekunan Daniel ini, akibat dari ketekunan Daniel mengakibatkan saudara Daniel ini luar biasa sehingga Raja Darius mengumumkan. Kita lihat dia mengumumkan apa yang dia umumkan. Di dalam Daniel 6 itu ayat yang ke-26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Terus 6, terus 9. Dan Daniel juga punya kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, saya percaya saudara yang sudah punya jabatan di Pemda, jabatan di TNI Polri, saudara, Alkitab mencatat bahwa pada zaman itu Raja Darius ini diangkat oleh Raja Darius. Daniel diangkat oleh Raja Darius menjadi pemimpin dari 24 pemimpin. Itu salah satu Daniel. Dan dari 24 itu Daniel ternyata terpilih untuk menjadi orang nomor 2. Ada 2 pemimpin yang tertinggi. Daniel termasuk salah satu. Bahkan bukan cuma Raja Darius, tapi Raja Kores juga pada saat itu dia mendapat kedudukan yang tinggi. Daniel ini, saudara. Nah, kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, harus dapat memastikan bahwa berita yang disampaikan adalah berasal dari Tuhan. Jadi berita yang kita sampaikan itu harus betul-betul itu berasal dari Tuhan. Itu kita dengar sendiri, kita dengar bisikan Tuhan. Jangan kita dengar orang lain, jangan kita dengar perkataan orang lain. Tapi saudara,
itu benar-benar saudara harus betul-betul belajar berdoa dan saudara dengar ada suara Tuhan yang saudara harus sampaikan. Jangan, kita lihat contoh juga, contoh dalam Yesus, dia melakukan segala sesuatu, dia dengar apa yang dikatakan oleh Bapa dan itu dia lakukan dalam hidupnya. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 24b. Coba tolong bacakan. Barang siapa tidak mengasihi aku, Iya. dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Jadi dia bilang saudara ya, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku. Jadi firman yang Yesus sampaikan itu bukan dari Yesus punya kehendaknya sendiri. Dia sampaikan tapi dia dengar dari Bapa. Dan dia sampaikan itu. Nah, mari kita belajar untuk kita punya telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, bagaimana untuk bisa mendengarkan suara Tuhan? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sehingga kalau orang dalam keadaan yang sakit, kita pergi dan memberikan kekuatan bagi mereka bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini kamu disembuhkan. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada ponan saya bilang, Mina, ikut Om doa. Dengar bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini Tuhan akan pulihkan, sembuhkan Mina, dan Mina harus melakukan kehendak Bapa di surga. Karena saya bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini yang penting. Cuma melakukan kehendak Bapa di surga atau belum? Begitu. Dalam waktu Yesus datang kepada Yohanes, lalu Yohanes menolak. Sebenarnya engkau yang membaptis aku. Tetapi Yesus bilang, biarlah kau lakukan ini, baptis aku, karena untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga. Jadi salah satu untuk menggenapi kehendak Bapa di surga yaitu apa? Melakukan kebenaran. Ini tahu firman, sudah dengar firman, dan saudara tidak melakukan, saudara, itu keputusan dalam tangan saudara. Dan saya percaya hari-hari terakhir ini, saudara, kita harus tuntun mereka untuk benar-benar bawa mereka untuk berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat lagi firman Tuhan. Kita lihat lagi dalam Daniel 6 ayat yang ke-22. Daniel 6 ayat yang ke-22. Daniel 6:22. Terus baca. Lalu kata dia kepada raja, ya raja, kekalah hidupku. Iya. Jadi Daniel ini, kita lihat contoh daripada Daniel ini. Kita lihat contoh juga dari Petrus, Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-7. 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, kita lihat saudara, dalam Daniel sebenarnya ayat yang ke-23, tapi yang itu kan 22, tapi kita sudah. Jadi Daniel melihat Tuhan itu sendiri, perintahkan malaikat untuk datang tutup mulut singa-singa. Dia lihat sendiri. Jadi itu perkataan daripada Daniel itu benar, karena dia lihat sendiri bahwa memang malaikat datang untuk menolong dia, menutup setiap mulut sehingga tidak membahayakan dia. Lalu kita lihat lagi Petrus. Petrus, dia betul-betul melihat hal itu terjadi. Nah, kita lihat contoh daripada Paulus. Kita lihat contoh daripada Paulus ini juga ayat Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ya, kita lihat saudara, waktu
Saulus yang mau pergi ke Damsik untuk membinasakan semua orang yang mengikuti jalan Tuhan, kebenaran, mau mengikuti kebenaran yang Yesus sampaikan, saudara, dan membunuh mereka. Dia mendapat rekomendasi dari pemimpin-pemimpin tua-tua dan juga ahli-ahli Taurat dan juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi untuk pergi dan menuntaskan setiap mereka dan yang percaya kepada Yesus itu. Lalu pada akhirnya dengan jalan, saudara, ini dia lihat sendiri sinar itu datang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi bayangkan, Yesus menampakkan diri bagi dia, dan kesaksian itu bukan sendiri dia mengalami, tapi teman yang sama-sama dengan dia juga melihat. Ada sinar dan suara itu mereka dengar. Mereka tidak tahu suara yang mana, tapi dengar suara itu, tapi tidak lihat orangnya. Lalu Yesus katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kita lihat, saudara, lalu setelah itu kita lihat bahwa ini semua perkataan yang contoh-contoh bahwa mereka melihat sesuatu, melihat kebenaran, harus dapat memastikan bahwa kita sampaikan sesuatu kebenaran dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa sampaikan sesuatu yang bukan kebenaran dari Tuhan. Banyak orang kan hari-hari terakhir ini sudah bilang, saya dapat pernyataan dari Tuhan, tapi pernyataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kan begitu. Saya mendapat pesan Tuhan, tapi pesan itu di luar dari kebenaran. Saudara, kebenaran ini sudah teruji. Tetapi pernyataan roh itu perlu diuji. Firman kita perlu diuji karena sudah teruji. Amin, sudah teruji. Tetapi pernyataan roh itu harus diuji. Karena bukan setiap pernyataan itu berasal dari roh Allah, tapi mungkin dari roh kemanusiaan kita atau roh iblis bisa. Jadi itu harus kita peka terhadap hal-hal ini. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, harus siap sedia menderita bagi Tuhan dan firman-Nya. Jadi kita harus sedia menderita karena nama Tuhan dan karena firman Tuhan. Kita harus siap menderita. Kadang-kadang orang mau jadi hamba Tuhan tapi tidak mau siap untuk menderita. Tidak mau siap untuk bayar harga, tidak mau siap untuk tidak mau siap untuk kerjakan. Pada sini tadi saya katakan hak istimewa adalah seorang hamba Tuhan. Itu hak yang istimewa Tuhan, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan saya percaya ini bukan hal yang main-main, tapi ini hal yang luar biasa, saudara. Ini hal yang luar biasa. Nah, kita lihat contoh Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 4 ayat 1. Efesus 1 4 ayat 1. Sebab itu aku meresahkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Ya, kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 1 ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang itu bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya, jadi semua di istana atau semua orang yang di sebelah kita tahu bahwa saudara menderita ini karena Kristus, karena kebenaran. Saudara menderita. Kan kadang-kadang kita dihujat. Saudara pernah tahun berapa yang kita dihujat di Yadawa? Tahun berapa? Bahwa GB di gereja setan. Kalau kesaksian juga di pengadilan bahwa waktu mereka masuk di gereja sini, ada mereka sudah memuji Tuhan, tiba-tiba telanjang di sini, saudara. Padahal saudara bayangkan, saudara, kesaksian itu dan sampai kita diancam dibunuh. Lalu saya masih di Ambon waktu itu, pernikahan daripada anak kami Rahel, saudara. Di sana ada satu yang telepon saya. Saudara hamba Tuhan, saudara berhak harus tanggung jawab ini. Ya, saya akan tanggung jawab. Saya akan pergi. Saya ada di Ambon, saya kembali ke sana, saya akan pergi. Tapi diancam, kalau saudara datang, saudara pasti tidak pulang lagi, saudara pasti mati. Dan saya bilang, saya tidak takut dengan kalian punya ancaman. Begitu. Jadi pernah kita ditekan, bahkan pemerintah pun, bahkan dari pihak keamanan pun menyalahkan kita.
Bayangkan. Tapi saya percaya kebenaran tetap kebenaran. Amin. Sekarang ada telah terbuka. Dan tanggal 26 Desember, tanggal 20 Desember ada ya, ibadah Natal. Bukan di Adau tapi di Nyafar. Wow, luar biasa. Itu dari GBN yang akan lakukan kerjasama. Itu sebabnya saudara, nanti kita punya Natal mungkin bisa diatur sehingga kalau di WBI punya Natal itu tanggal 6 ya, 6 Desember. Itu gabungan Somblaki dengan Larat. Lalu kemarin juga dari Latalam datang untuk tanyakan kira-kira Bapak di sini kapan? Tapi kita bilang belum. Ini ada revisi sedikit Reshuffle kabinet. Iya, ada revisi sedikit sehingga mungkin yang sudah pergi itu diisi kembali sehingga nanti mungkin tadi saya sudah tanya Bapak Ketua, mungkin nanti ya, hari apa begitu mungkin bisa pertemuan secara singkat untuk kita bicarakan. Kira-kira tanggal apa yang kita harus buat di Somblaki, setelah itu baru Latalam. Begitu, belum mulai matang lagi. Jadi memang ini hari-hari belum sera lagi, saudara. Nah, kita harus lakukan ini semua dan saya percaya saudara, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dia bilang apa saudara? Tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Dia bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bilang kiri kanan, jerih payah dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Mungkin saudara tidak melayani dengan fisik saudara, tapi saudara melayani dengan uang. Betul? Saudara melayani dengan doa. Di kamar mau saudara melayani supaya semua acara yang nanti Natal di jamaat ini, bahkan yang ada di gabungan WBI yang ada di Larat, bahkan yang ada di Adau, itu semua berjalan. Dan biarlah itu merupakan hal yang firman yang disampaikan menggugah setiap mereka yang datang untuk mengikuti, dan mereka pasti akan berubah karena firman itu kekuatan Allah. Amin. Dia sanggup untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa bertobat jadi bertobat. Yang batu keras kepala batu itu pasti jadi kepala yang haleluya, penuh dengan lembut, encer, saudara. Haleluya. Jadi ini penting sekali bagi kita, saudara, untuk kita sungguh-sungguh. Jadi saya percaya, saudara, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, lalu kita berbicara kebenaran yang sesungguhnya, jangan kita tambah kurang, karena kalau kita tambah kurang itu dari si jahat, dari iblis, saudara. Jadi kalau umpama orang ada katakan sesuatu kepada saudara, waktu ditanya bicara betul. Kita lihat macam-macam Samuel waktu dia mendengarkan suara Tuhan, saudara, dia sangka saja karena dia belum tahu suara Tuhannya bagaimana. Jadi waktu Tuhan panggil dia datang kepada Eli, Bapak memanggil saya tidak memanggil engkau, pergi dan tidur kembali. Sampai 3 kali. Lalu Eli bilang begini kepada Samuel, kalau dia memanggil engkau sekali lagi, katakan ya Tuhan, ini aku. Apa yang mau katakan. Dan pada saat itulah Tuhan panggil dia terulang kembali. Dan pada akhirnya saudaraku yang kasih, Tuhan sampaikan semua terhadap Imam Eli dan anak-anak daripada Imam Eli. Dan pada waktu bangun pagi, Eli bilang begini, biarlah jangan engkau sembunyikan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Lakukan itu, katakan itu kepada saya. Jangan engkau akan dihukum kalau engkau akan menutup apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita di sini hamba Tuhan berani untuk buka kebenaran. Kita tidak bisa lihat orang ini karena dia orang penting di gereja atau dia orang ini, kalau kita tidak berani untuk katakan sesuatu yang salah yang dia harus lakukan. Itu yang salah harus dikatakan. Mau terima, mau terima atau tidak terima, kita sebagai hamba Tuhan harus sampaikan. Supaya kalau bisa dia berubah. Tadi pagi saudara lihat kalau ada sisi-sisi kehidupan saudara harus tandai, saudara harus bertindak untuk
tinggalkan semua kehidupan yang tidak layak itu. Haleluya. Dan ini sangat penting sekali bagi kita saudara, karena saudara tahu Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita. Dan sekali lagi saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, ada tantangan, saudara jangan saudara takut. Ada orang yang ancam bunuh saudara, ada orang yang ancam untuk mau menyusahkan saudara, jangan saudara takut. Sekali lagi jangan saudara takut, karena saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan pasti di pihak Allah, Allah di pihak kita. Amin. Nah, mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 31, lalu lewat ayat 33 dan 34. Sebab itu, apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, Allah di pihak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, yang berbicara tentang kesaksian-kesaksian hidup dalam hidup kita. Siapa yang lawan kita, saudara? Tidak ada. Allah berpihak kepada kita. Terus ayat yang ke... Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Saudara, saudara lihat begini, tapi saya punya pembela, itu bukan manusia yang lemah, yang bisa salah jadi benar, benar jadi salah. Tapi saya punya pembela, Tuhan Allah sendiri, yang dia bela saya. Saudara punya demikian, saudara. Amin. Tapi tetap hidup dalam kebenaran, bicara yang jujur di hadapan Tuhan, jaga keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Dan saya